Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Enggar di Pastri, NIM saya P1337431220082. Saya dari kelas reguler B, Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetik. Di sini, saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan ada Erliah Novita Diniarti dengan NIM belakang 086, ada Aisyah Hoirunisa dengan NIM belakang 103, dan Sri Popi dengan NIM belakang 108. Di sini saya akan memaparkan hasil ulasan diskusi dari kelompok saya, yaitu tentang praktek komponen darah. Tugas ini untuk memenuhi tugas praktek biokimia, tugas dari Pak Yuwono. Yang pertama kali yang akan saya bahas di sini yakni mengenai pengertian darah. Darah merupakan cairan tubuh yang sangat vital bagi kehidupan manusia, yang bersirkulasi di dalam jantung dan pembuluh darah. Darah membawa oksigen dan nutrisi bagi seluruh sel dalam tubuh serta mengangkut produk-produk hasil metabolisme sel. Darah berada di dalam suatu pembuluh darah arteri maupun vena dan merupakan bagian dari sistem organ tubuh manusia yang berperan penting bagi kelangsungan hidup manusia. Volume darah total dalam tubuh dewasa yaitu berkisar 3,6 liter pada wanita dan 4,5 liter pada pria. Di dalam darah mengandung sel-sel darah serta cairan yang disebut plasma darah yang berisi berbagai zat nutrisi maupun substansi lainnya. Sekitar 55% darah merupakan komponen cairan atau plasma. Sisanya 45% adalah komponen sel-sel darah. Komponen sel-sel darah yang paling banyak adalah komponen darah merah atau eritrosit, yaitu sejumlah 41%. Rasio volume sel-sel darah terhadap volume darah total disebut dengan hematokrit atau HCT. Lebih dari 99% hematokrit dibentuk oleh eritrosit. Komponen darah manusia secara terinci terdiri atas sel-sel darah meliputi ada eritrosit atau sel darah merah, ada leukosit atau sel darah putih, dan trombosit atau keping darah. Setelah kita mengetahui pengertian dari darah, lalu yang akan saya bahas yaitu peran fisiologis darah. Darah sangat penting untuk menjaga kondisi fisiologi di dalam tubuh manusia. Fungsi utama darah yaitu membawa substansi-substansi yang dibutuhkan oleh sel-sel dalam tubuh, antara lain ada oksigen, produk metabolisme, nutrisi, ada glukosa, protein, lemak, vitamin, dan ada elektrolit. Darah juga berperan penting dalam penerusan transmisi sinyal yang membawa berbagai hormon ke organ target. Plasma darah merupakan komponen yang mengandung berbagai nutrisi maupun substansi penting lainnya yang diperlukan oleh tubuh manusia, antara lain protein albumin, globulin, faktor-faktor pembekuan darah, dan berbagai macam elektrolit natrium, kalium, klorida, magnesium, hormon, dan lain-lain. Ada 3 jenis sel darah, yakni ada eritrosit, leukosit, dan trombosit yang mempunyai fungsi sangat penting, yaitu yang pertama ada eritrosit atau yang biasa disebut dengan sel darah merah, berfungsi dalam transportasi oksigen dan karbon dioksida. Lalu yang kedua ada leukosit atau yang sering disebut dengan sel darah putih, berperan dalam imunitas atau pertahanan tubuh terhadap benda asing maupun mikroorganisme. Leukosit terdiri dari neutrofil, eosinofil, basofil, limfosit, dan monosit. Yang terakhir ada trombosit atau keping darah, berfungsi dalam proses pembekuan darah yang berperan penting untuk sistem hemostatis dalam tubuh. Yang ketiga, ada karakteristik darah. Karakteristik umum darah meliputi warna, viskositas, pH, volume, dan komposisinya menurut Desmawati tahun 2013. Karakteristik darah yang pertama yaitu warna darah arteri berwarna merah muda karena banyak oksigen yang berkaitan dengan hemoglobin dalam sel darah merah. Darah vena berwarna merah tua atau gelap karena kurang oksigen dibandingkan dengan darah arteri. Yang kedua ada viskositas. Viskositas darah 3/4 lebih tinggi daripada viskositas air, yaitu sekitar 1048 sampai 1066. Yang ketiga ada pH. pH darah bersifat alkalin
dengan pH 7,35 sampai 7,45. Netralnya adalah 7. Yang keempat ada volume. Pada orang dewasa, volume darah sekitar 70 sampai 75 ml per kilogram berat badan atau sekitar 4 sampai 5 liter darah. Yang terakhir ada komposisi darah. Komposisi darah tersusun atas dua komponen utama, yaitu plasma darah dan sel-sel darah atau butir darah. Setelah karakteristik darah, lalu kita beralih ke fungsi darah. Menurut Gaul tahun 2015, fungsi darah adalah sebagai berikut. Yang pertama, membawa nutrien yang telah disiapkan oleh saluran pencernaan menuju ke jaringan tubuh. Yang kedua, mengantarkan oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh. Yang ketiga, mengangkut produk buang dari berbagai jaringan menuju ginjal untuk diekskresikan. Yang keempat, mengangkut hasil sekresi kelenjar endokrin atau hormon dan enzim dari organ ke organ. Yang kelima, ikut berperan dalam mempertahankan keseimbangan air. Sistem buffer seperti bikarbonat di dalam darah membantu mempertahankan pH yang konstan pada jaringan di cairan tubuh. Yang keenam, berperan penting dalam pengendalian suhu tubuh dengan cara mengangkut panas dari struktur yang lebih dalam menuju ke permukaan tubuh. Yang ketujuh, mengatur konsentrasi ion hidrogen dalam tubuh atau keseimbangan asam dan basa. Yang kedelapan, membantu pertahanan tubuh terhadap penyakit. Yang kesembilan, pembekuan darah pada luka, mencegah terjadinya kehilangan darah yang berlebihan pada waktu luka, serta mengandung faktor-faktor penting untuk pertahanan tubuh terhadap penyakit. Selanjutnya ada komposisi darah. Menurut Desmawati tahun 2013, bahwa plasma terdiri dari 99% air dan memiliki tugas sebagai medium untuk mengangkut berbagai bahan dalam tubuh, menyerap dan mendistribusikan banyak panas yang dihasilkan oleh metabolisme di dalam jaringan, dan merupakan tempat larutnya sejumlah besar zat organik dan anorganik. Konstituen organik yang paling banyak ada pada plasma adalah protein, yang membentuk 6% sampai 8% dari berat total plasma. Protein plasma itu sendiri adalah 12 sekelompok konstituen plasma yang tidak sekedar diangkat dalam keadaan normal. Protein plasma untuk melakukan fungsinya, protein berada dalam bentuk disperse koloid. Ada beberapa fungsi dari protein plasma antara lain, menurut Desmawati tahun 2013, yang pertama, menghambat pengeluaran berlebihan plasma dari kapiler ke dalam cairan interstisium, dan dengan demikian membantu mempertahankan volume plasma. Yang kedua, menyangga perubahan pH darah. Yang ketiga, menentukan viskositas darah. Yang keempat, menghasilkan energi bagi sel. Darah adalah jaringan yang mengandung sel dan fragmen sel. Secara kolektif, sel-sel dan fragmen sel disebut elemen padat yang terdiri atas eritrosit, leukosit, trombosit. Sel dan fragmen sel tersuspensi dalam cairan plasma. Pertama, ada plasma. Plasma darah yaitu bagian cair darah 55% yang sebagian terdiri dari 92% air, 7% protein, 1% nutrien, hasil metabolisme, gas pernapasan, enzim, hormon-hormon, faktor pembekuan, dan garam-garam organik. Protein-protein dalam plasma terdiri dari serum albumin, yakni ada alfa-1 globulin, alfa-2 globulin, beta globulin, dan gamma globulin, fibrinogen, protobin, dan protein esensial untuk koagulasi. Serum albumin dan gamma globulin sangat penting untuk mempertahankan tekanan osmotik koloid, dan gamma globulin juga mengandung antibodi atau imunoglobulin seperti IgM, IgG, IgA, IgD, dan IgE untuk mempertahankan tubuh terhadap mikroorganisme. Lalu selanjutnya ada eritrosit. Sel darah merah merupakan unsur terbanyak dari sel darah 44%, sedangkan sel darah putih dan trombosit 1%. Fungsi utama eritrosit adalah transportasi oksigen. Eritrosit atau sel darah merah berbentuk bikonkav, tidak memiliki inti, dan mengandung sejumlah besar hemoglobin. Hemoglobin terdiri dari heme,
suatu pigmen yang mengandung besi dan globin protein. Hal ini memainkan peran penting dalam transportasi oksigen dan berpartisipasi dalam transportasi karbon dioksida. Eritrosit sangat melimpah dalam darah. Jumlah eritrosit 4.500.000 sampai 6.200.000 per milimeter kubik pada laki-laki dan 4.200.000 sampai 5.400.000 per milimeter kubik pada wanita. Eritrosit dibentuk dari homositoblas di sumsum tulang merah. Tingkat produksi dikendalikan oleh konsentrasi oksigen dari darah melalui mekanisme umpan balik negatif. Konsentrasi oksigen menurun merangsang sel-sel ginjal untuk melepaskan eritropoietin yang merangsang peningkatan produksi sel darah merah oleh sumsum tulang merah. Besi, asam amino, vitamin B12, dan asam folat yang penting untuk produksi eritrosit. Eritrosit hidup sekitar 120 hari sebelum mereka hancur oleh makrofag di limpa dan hati. Terdapat 3 jenis hemoglobin, yaitu yang pertama ada HbA yang merupakan kebanyakan dari hemoglobin orang dewasa yang mempunyai rantai globin 2 alfa dan 2 beta. Yang kedua ada HbA2 yang merupakan minoritas hemoglobin pada orang dewasa yang mempunyai rantai globin 2 alfa dan 2 beta. Yang ketiga ada HbF merupakan hemoglobin fetal, mempunyai rantai globin 2 alfa dan 2 gamma. Saat bayi baru lahir, 2/3-nya jenis hemoglobinnya adalah HbF dan 1/3-nya adalah HbA. Menjelang usia 5 tahun menjadi HbA lebih dari 95% HbA2. Lalu yang selanjutnya ada leukosit atau sel darah putih. Sel darah putih jauh lebih besar daripada sel darah merah. Pada orang dewasa, setiap 1 mm kubik darah terdapat 6.000 sampai 9.000 sel darah putih, tidak seperti sel darah merah. Sel darah putih memiliki inti atau nukleus. Sebagian besar sel darah putih bisa bergerak seperti amuba dan dapat menembus dinding kapiler. Sel darah putih diproduksi di dalam sumsum merah, kelenjar limfa, dan limpa atau kurak. Sel darah putih memiliki ciri-ciri antara lain tidak berwarna atau bening, bentuk tidak tetap atau ameboid, berinti dan ukurannya lebih besar daripada sel darah merah atau eritrosit, menurut Desmawati dari tahun 2013. Sel darah putih melindungi tubuh terhadap mikroorganisme dan mengangkat sel mati dan puing-puing. Leukosit terdiri dari 2 kategori, yaitu ada granulosit atau sel darah putih yang di dalam sitoplasmanya terdapat granula. Granulosit dibagi lagi menjadi 3 subgrup berdasarkan perbedaan kemampuannya mengikat warna seperti yang terlihat dalam pemeriksaan mikroskopis. Yang pertama, ada neutrofil, adalah sel fagosit kecil. Neutrofil merupakan sel darah putih yang memiliki granula berwarna ungu pucat dan kadang disebut polimorfonuklear. Leukosit karena memiliki banyak lobus 2-4 yang dihubungkan oleh filamen tipis material inti. Protoplasmanya banyak bintik-bintik halus atau granula yang banyaknya 50% sampai 60%. Yang kedua ada eosinofil, mengurangi peradangan. Eosinofil merupakan sel darah putih yang memiliki granula berwarna merah terang dan dalam sitoplasmanya. Banyak sitoplasmanya kira-kira 24%. Eosinofil berfungsi sebagai tempat penyimpanan berbagai material biologis kuat seperti histamin, serotonin, dan heparin. Pelepasan senyawa tersebut mempengaruhi suplai darah ke jaringan, seperti yang terjadi selama peradangan dan membantu mobilisasi mekanisme pertahanan tubuh. Peningkatan jumlah eosinofil pada keadaan alergi menunjukkan bahwa sel ini terlibat dalam reaksi hipersensitivitas. Yang selanjutnya ada basofil. Basofil melepaskan histamin dan terlibat dengan meningkatkan respon inflamasi. Basofil merupakan sel darah putih yang memiliki granula berwarna biru. Sel ini memiliki ukuran yang lebih kecil dari eosinofil tetapi mempunyai inti yang 10 bentuknya teratur. Di dalam protoplasmanya terdapat granula besar. Banyaknya setengah bagian dari sumsum merah. Basofil memiliki fungsi yang sama dengan eosinofil. Agranulosit atau leukosit mononuklear, yaitu sel darah putih yang hanya memiliki inti 1 lobus dan sitoplasmanya bebas dari granula. Terdiri dari limfosit, merupakan jenis sel darah putih atau leukosit yang dihasilkan dari jaringan res dan kelenjar limfe. Bentuknya ada yang besar dan kecil. Di dalam sitoplasmanya tidak terdapat granula dan intinya besar.
Banyaknya kira-kira 15% sampai 20% dan fungsinya membunuh dan memakan bakteri yang masuk ke dalam jaringan tubuh. Limfosit penting dalam imunitas termasuk produksi antibodi. Lalu monosit. Monosit merupakan jenis sel darah putih atau leukosit yang banyak dibuat di sumsum merah. Lebih besar dari limfosit. Fungsinya sebagai fagosit dan banyaknya sekitar 34%. Di bawah mikroskop terlihat bahwa protoplasmanya lebar, warna biru abu-abu, mempunyai bintik sedikit kemerahan. Inti selnya bulat dan panjang, warnanya lembayung muda. Monosit meninggalkan darah, masuk ke jaringan, dan menjadi sel besar bersifat fagosit yang disebut makrofag. Yang terakhir ada trombosit atau keping darah. Trombosit merupakan fragmen dari sel megakaryosites dalam sumsum tulang merah. Jumlahnya sekitar 150.000 menjadi 400.000 per milimeter kubik darah. Trombosit berperan dalam pembekuan darah homeostasis. Setelah saya memaparkan tentang darah di awal video, selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah praktikum darah yang meliputi pemisahan plasma dan endapan, pemisahan fibrin dengan serum, serta pemisahan globulin dan albumin. Yang pertama, pemisahan plasma dan endapan. Langkah yang pertama, ambil darah sesuai spet. Yang kedua, masukkan ke dalam tabung reaksi. Karena darah mudah menggumpal, sebelum darah dimasukkan ke dalam tabung reaksi diberi taburan antikoagulan terlebih dahulu. Contoh antikoagulan untuk darah adalah EDTA. Koagulan adalah pembekuan, antikoagulan, anti pembekuan atau penggumpalan. Jika darah tidak diberi koagulan, maka darah akan menggumpal seperti saren. Yang ketiga, ada tabung reaksi dimasukkan ke dalam sentrifusi, diputar dengan kecepatan 3000 sampai 3500 rpm rotasi per menit selama 5 menit. Hasil dari sentrifusi nantinya terdapat dua lapisan. Lapisan bening kekuningan disebut plasma dan lapisan bawahnya adalah endapan. Yang kedua, ada pemisahan fibrin dengan serum. Pertama-tama, kita ambil 2 mili plasma, lalu tambah 20 mili natrium fisiologis atau NaCl 0,9% dan 5 tetes CaCl2 20%. CaCl2 akan menyebabkan terjadinya endapan dan mengakibatkan suatu larutan menjadi lebih kental. Endapan yang terjadi kemudian disaring menggunakan kertas saring. Endapan yang menempel di kertas saring adalah benang-benang fibrin dan yang bisa keluar dari kertas saring dinamakan serum. Fibrin. Pada saat terjadi luka atau pendarahan, maka trombosit dan fibrinogen dengan dibantu oleh ion-ion kalsium dan vitamin K fungsinya untuk membantu pembekuan darah, membentuk fibrin yang akan menutup luka dan menghentikan pendarahan. Yang terakhir ada pemisahan globulin dan albumin. Langkah yang pertama, ambil 1 mili serum. Yang kedua, tambah amonium sulfat 22% sebanyak 2-3 mili sehingga terjadi endapan cloudness dari globulin kemudian disaring. Endapan filtratnya dipisahkan. Endapan dilarutkan dalam NaCl 1%. Endapan yang dilarutkan adalah globulin dan yang bukan endapan adalah albumin. Demikian yang dapat saya paparkan dari hasil ulasan diskusi dari kelompok saya mengenai komponen darah. Semoga bermanfaat dan apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.